Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dini Dwiarsi Anggreni Putri, mahasiswa PJJ S1 Manajemen Usia, akan memaparkan mengenai 3 UAS perekonomian Indonesia. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu apa saja tujuan dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Investasi adalah konsep untuk menempatkan dana pada masa sekarang dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Tujuan utama dari investasi itu sendiri adalah untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, dan juga uang sewa, dan lain-lain. Di samping itu, tujuan dari investasi adalah membentuk suatu dana khusus untuk mengontrol dan mengendalikan perusahaan lain, menjamin tersedianya bahan baku dan mendapat pasar untuk produk yang dihasilkan, mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, serta menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, tujuan dari investasi berbeda antara individu dan perusahaan karena perbedaan skala, sumber dana, dan juga tanggung jawab. Individu yang berinvestasi tujuannya itu pribadi seperti pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau persiapan di masa depan seperti pensiun dan pendidikan anak. Dengan fleksibilitas dalam pilihan investasi, perusahaan di sisi lain berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis, keuntungan, atau diversifikasi dengan pertimbangan yang lebih kompleks seperti risiko, imbal balik, dan dampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu jelaskan konsep dari marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Marginal efficiency of capital adalah keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin menurun investasi. Pada teori investasi Keynes, secara ringkas, keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan MIC. Karena jika keuntungan yang diharapkan, MIC lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi bisa dilakukan. Kebalikannya, jika emisi lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, jika emisi setara dengan tingkat bunga, investasi bisa dilaksanakan dan juga tidak bisa dilaksanakan. Nah, maka dari itu, investasi Keynes menunjukkan jumlah atau banyaknya sebuah investasi tidak tergantung pada pengembalian atau hanya dalam satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh biaya modal dan juga tingkat bunga. Konsep emisi dari investasi menunjukkan mengenai sifat hubungan antar besarnya investasi yang akan dilakukan dengan suku bunga. Adanya hubungan terbalik antara suku bunga dengan jumlah tingkat investasi dalam perekonomian untuk memperhitungkan faktor perubahan harga. Nah, faktor-faktor tersebut mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan. Investasi yang merujuk pada teori Keynes seperti investasi Keynesian. Di antaranya, rasa optimis yang muncul ketika individu atau perusahaan mengenai kondisi masa depan dan berani untuk melakukan investasi dan berdampak pada keuntungan yang diperoleh nantinya. Yang kedua, yaitu tingkat supply dan demand yang saling mempengaruhi. Maka dari itu akan mempengaruhi kondisi investasi karena adanya permintaan naik ketika laju ekonomi sedang meningkat dan berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi pada negara. Meningkatnya modal saham publik menyebabkan produk hasil marginal menurun. Nah, hal ini mengurangi nilai emisi karena produk hasil marginal adalah output tambahan yang diperoleh perusahaan dengan tambahan satu unit modal. Perkembangan teknologi yang menguntungkan dan juga bergerak positif akan mempengaruhi investasi meskipun tingkat bunga menetap. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan juga Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah dua bursa efek yang pernah beroperasi secara terpisah di Indonesia sebelum merger pada tahun 2007 untuk membentuk Bursa Efek Indonesia. Nah, fungsi utama dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah sebagai tempat perdagangan saham, obligasi, investasi pasar, modal, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi pertemuan antara pemodal atau investor dengan emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal.
Kedua bursa ini bertanggung jawab atas transparansi, likuiditas, dan juga efisiensi pasar, serta melaksanakan pengawasan terhadap anggota bursa dan juga emiten. Setelah dilakukan merger, BI atau Bank Indonesia memiliki peran yang utama dalam kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Meskipun BI tidak secara langsung lagi mengatur pasar modal yang menjadi otoritas utama dalam OJK sejak tahun 2011, BI memiliki pengaruh yang tidak langsung melalui kebijakan suku bunga, stabilitas makroekonomi, serta likuiditas pasar. Nah, sebelum 2011, pengawasan pasar modal dilakukan oleh Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan. Nah, setelah 2011, OJK mengambil alih fungsi pengawasan, sementara BI fokus pada kebijakan moneter dan juga perbankan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.